Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buminul Hakim dari Prodi PAIA 6. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI, yaitu ada karakteristik penilaian hasil pembelajaran PAI, yaitu menurut Dimyati dan Mujiono menjelaskan bahwa hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol atau kata. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang mengacu kepada norma, penilaian acuan norma atau non-referensi assessment, dan penilaian yang mengacu kepada kriteria. Hasil belajar peserta didik dapat diklarifikasi ke dalam 3 ranah atau domain, yaitu yang pertama domain kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika. Yang kedua domain afektif, yaitu sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotor, yaitu keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, spesial dan kecerdasan musikal. Dan yang kedua adalah dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Landasan filosofis. Proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan, namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Untuk itu, proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan, serta objektivitas yang tinggi. Adapun tujuan pengembangan dan inovasi hasil pembelajaran PAI, yaitu penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya, 1. Sebagai grading. Penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Sebagai alat seleksi, penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antar peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Yang ketiga yaitu sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat diagnosis dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan di dalam peserta didik dan kemungkinan peserta yang bisa dikembangkan. Yang kelima yaitu sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Dan yang poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Untuk mengukur tingkat minat seorang siswa terhadap pelajaran yang diajarkan, ada 2 model, yaitu yang pertama dengan menggunakan skala Likert atau sematik diferensial. Pada skala Likert dikenal ada 2 teknik dalam opsi jawaban. Yang pertama opsi jawaban 4, yaitu selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah, dengan teknik skor. 4 untuk jawaban selalu
3 untuk jawaban sering, 2 untuk jawaban kadang-kadang, 1 untuk jawaban tidak pernah. Dan opsi jawaban 5 yaitu ada sangat setuju atau SS, ada setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan dengan skor 5 untuk jawaban SS, 4 untuk jawaban, 3 untuk jawaban R, dan 2 untuk jawaban tidak setuju, dan 1 untuk jawaban STS. Dan adapun langkah sematik diferensial. Langkah-langkah dalam penyusunan skala ini adalah: yang pertama, menentukan objek atau perilaku yang hendak diukur. Kedua, mengidentifikasi atribut sifat yang mungkin muncul dari sikap seseorang terhadap objek perilaku tersebut. Yang ketiga, memasang 2 atribut yang masing-masing menunjukkan 2 kutub yang berlawanan sebagai contoh di atas. Yang keempat, menentukan jarak rentangan pada skala 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, skala sikap. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Yang kelima, anekdot record. Yang keenam, penilaian sosiometri. Dan adapun contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam masa pandemi, yaitu pandemi sebab COVID-19 sangatlah berdampak besar terhadap beberapa sektor dalam lini kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Berbagai upaya pencegahan penularan virus corona dilakukan. Hampir seluruh negara menerapkan berbagai kebijakan, yaitu salah satunya memberlakukan jaga jarak dan dilarangnya kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa atau dengan kebijakan physical distancing. Pemerintahan Indonesia sendiri memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB sesuai dengan amanah peraturan pemerintahan, di mana mengharuskan segala aktivitas dikerjakan di dalam rumah, mulai dari aktivitas pekerjaan sampai aktivitas pembelajaran pun dilakukan di rumah, sebagai tujuan untuk mengurangi interaksi antar manusia dan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dan dicukupkan sekian dari saya, yaitu tentang materi yang telah saya paparkan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan dari saya. Dicukupkan sekian, wallahul hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.